Baik, sudah saya tutup. Nah, dari materi bab 2 dan bab 5, setelah persamaan gerak, ya, persamaan dinamika itu sudah Anda dapatkan. Gitu. Anda juga biasa melakukan di dinamika teknik sebetulnya, Kindin ya, tapi nggak tahu Kindin itu sejauh mana materi yang diberikan. Dulu saya juga termasuk dedengkotnya gitu ya, yang ngajar Kindin itu saya dulu, yang dari awal itu saya Pak Lubi almarhum, almarhum Pak Lubi pensiun ya, bukan almarhum Pak Lubi, kemudian Pak Aziz Ahmad almarhum itu saya, kemudian Pak Tantra kadang ya, sekarang udah berganti semua gitu, karena saya kemudian jabat di LPPM ya, jadi sekretaris dan kepala LPPM di sana. Kemudian saya tidak pernah ngajar dinamika teknik lagi. Seingat saya dinamika teknik itu hanya 1 degree of freedom ya. Kemudian kita menjabarkan persamaan geraknya berdasarkan hukum Newton. Tapi relatif sederhana ya. Geraknya hanya gerak translasi, gerak kurve linear juga ada, tapi partikel biasanya ya, gerak rotasi dan gerak yang lain-lain. Tetapi bendanya 1 degree of freedom. Nah, kalau di sini sudah multi degree of freedom ya. Nah, setelah persamaan gerak itu sudah Anda dapatkan, ya, dengan hukum Newton, maka langkah berikutnya, karena ini kita berinteraksi dengan multi degree of freedom system ya. We are dealing with multi degree of freedom system. Jadi Anda mencoba menyelesaikan problem dinamis yang itu sudah multi degree. Bagaimana ini responnya gitu. Maka kita dibantu oleh software gitu, MATLAB Simulink ya. Nah, untuk bisa masuk ke MATLAB Simulink, dari persamaan gerak saja itu belum cukup. Tidak bisa langsung serta-merta kita bawa ke Simulink gitu ya. Sambil saya kita kembali ke bab 2 lagi, tapi bagaimana state variable formnya saja, fokus di sini. Bab 3 maaf. Bab 2-nya ini nggak ada contoh state variable formnya, ini belum. Nah, kita lanjut langsung bab 3 ya. Nanti kita lihat di bab 5. Bab yang rotasional. Nah, ini ya, 3 standard form of system model. Jadi ada state variable equation namanya. Mungkin Anda pernah dapatkan di pengendalian sistem dinamis dan pengendalian, tapi saya tidak tahu sejauh mana Anda dapatkan materi itu. State variable form ya, state variable equation. Jadi persamaan gerak yang sudah Anda dapatkan kemarin itu dirubah gitu sederhananya menjadi state variable equation. Persamaan variabel keadaan. Dan sebetulnya x double dot begitu, x dot x begitu ya, atau apapun itu variabel dinamis yang kita sebut variabel dinamis kemarin, x double dot x atau x1 double dot, pokoknya begitu, kecepatan, percepatan, displacement itu adalah state variable, disebut state variable juga. Jadi variabel dinamis itu ya, jangan lupa itu adalah state variable, variabel keadaan. Jadi karakteristik dari sebuah sistem dinamis itu ditentukan oleh displacement-nya, velocity dan acceleration kan. Jadi itu disebut juga variabel keadaan. Jadi keadaan sistem tadi, keadaan displacement-nya, kecepatan dan percepatan. Nah, nanti semua output ya, semua output yang ingin kita dapatkan dari sebuah sistem dinamis itu pasti merupakan fungsi variabel keadaan. Pasti merupakan fungsi state variabelnya, pasti merupakan fungsi dynamic variabelnya, variabel dinamis. Pasti sudah. Mau nyari apa misalnya? Energi kinetiknya sistem, ya pasti nanti setengah X kuadrat, ya variabel keadaan kan, atau variabel dinamis kan. Apa misalnya? Dayanya ya gaya kali kecepatan, X dot. Ada variabel kan, pasti fungsi variabel keadaan. Sehingga ketika kita sudah dapat persamaan state variabelnya nanti, kita bangun blok diagramnya,
maka di dalam simulasi itu nanti bisa kita dapatkan state variabelnya itu, tiap-tiap variabel keadaannya itu, entah x-nya, x-dot-nya, x-double-dot. Nah, ini sulit memahami, tapi nanti dari contoh Anda akan bisa. Jadi state variable form ya, itu secara umum nanti bentuknya, bentuk persamaan yang akan kita tuliskan tadi, dari persamaan gerak yang bentuknya bentar ya, yang bentuknya M X double dot plus K C atau B X dot di sini ya, plus KX gitu misalnya sama dengan FT. Ini kita konversi menjadi state variable equation. Ini namanya state variable equation semuanya. Persamaan variabel keadaan ya. Ini state variabelnya, variabel keadaan. Di dalam state variable equation ini disebut state variable. Kalau di dalam sistem dinamis ini juga sebetulnya adalah variabel dinamis ya, dynamic variabelnya, variabel dinamis. Nah, kemudian penulisannya nanti harus dalam bentuk seperti nomor 1. Artinya hanya boleh ada differential order tertinggi 1. Q-dot 1, Q-dot 2, Q-dot 3, dan lain sebagainya. Jadi bentuk ini nanti persamaan ini akan kita konversi cara penulisannya menjadi hanya boleh maksimal 1 differential order 1 ya. Q-dot ini yang diizinkan. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat persamaan 1 ini ya, Anda lihat, ini kan persamaan penjumlahan perkalian sederhana kan ya. Konstanta kali variabel keadaan ini bisa X, bisa yang lainnya, bisa X1, X2, ini konstanta kali. Yang jelas ini aljabar. Persamaan aljabar, kali, bagi, tambah begitu. Kan udah kan? Kalau tadi kan persamaan diferensial order 2 ini. Untuk menyelesaikan Anda harus integrasikan dan lain sebagainya. Nah, ini kita dengan cara state variable form ini kita sederhanakan gitu sederhana. Kita tulis ulang dalam bentuk differential order 1 supaya di sini hanya ada penjumlahan, perkalian, pembagian. Itu lebih mudah dibangun blok diagramnya. Sederhananya nanti ke sana. Nanti saya terangkan di bawah ya. Nah, nanti apapun yang akan kita cari output ya, persamaan output yang akan kita cari itu dituliskan secara umum Y1, Y2 yang tadi saya sebutkan, bisa energi genetiknya, daya dari sistem, problem yang akan Anda pecahkan, Anda bisa apapun, energi potensial pekahnya itu pasti akan merupakan fungsi konstanta kali variabel saya sebutkan ya, setengah KX kuadrat kalau misalnya, kali X dot atau kali V gitu. Nah, karena aturannya state variable form itu ditulis dalam maksimal differential order 1 atau di bawahnya, maka persamaan gerak yang Anda tuliskan dari sebuah model dinamis itu, saya langsung ya, di sini ada prosedurnya sebetulnya. Saya ceritakan lewat contoh soal aja. Maka X double dot ini ya, atau X dot, MX double dot BX dot itu di dalam state variable form, ketika Anda mau mengubah ke state variable form, lebih dituliskan dalam bentuk MV dot plus BV. Jadi di sini dituliskan we normally label inertial and friction forces ya. Jadi gaya inersia dan gaya gesek gitu. Itu dituliskan dalam differential order 1. Anda lihat ya, MV dot kan sama aja. X dot sama dengan V gitu karena kecepatan ya. V dot sama dengan X dot sama dengan V ya. Maka X double dot bisa saya tuliskan menjadi V dot. Itu sederhana. Ya, supaya differential order 1 ya. Kalau X dot saya tuliskan sebagai V kecepatan, maka X double dot bisa saya tuliskan V dot. Sehingga we prefer write inertia and friction forces
in the form of mv dot and b of or rather than mx dot bx dot. Itu kira-kira sederhana kan? Sehingga nanti bagaimana kita menuliskan persamaan state variable dari sebuah persamaan gerak gitu ya, prosedur 1 sampai 4 ini saya kasih contoh saja biar mudah. Nah, karena x dot itu sudah kita tuliskan sama dengan v dengan ya gitu ya. Ini. Jadi we can write the first of the two state variable action by inspection. Jadi karena x dot kita tuliskan sebagai v, maka persamaan geraknya di dalam contoh 2.1 atau persamaan gerak apapun bisa kita tuliskan menjadi M kali V dot gitu kan. Tadi B kali V plus K kali X tetap, karena ini kan tidak ada dotnya, bukan diferensiasi, jadi tidak apa-apa, maksimal 1 titik, 1 dot sama dengan F. Sehingga state variable formnya kalau mau dituliskan lengkap, karena X dot sama dengan V, maka V dot sama dengan, saya dapatkan dari sini, V dot sama dengan ya FA kurangi BV kurangi KX dibagi M. Inilah yang disebut state variable form. Itu ya. Udah ya. Ini kan persamaan yang bentuknya kan seperti yang tadi diceritakan. Bentuk umumnya di sisi kanan, di sisi kiri adalah order 1, X dot V dot. Di sisi kanan tidak ada satupun unsur diferensial ya. Konstanta kali X, konstanta kali V, ini inputnya. Nah, dengan cara yang sama gitu. Misalnya di dalam kita sudah tuliskan state variabelnya, di dalam sebuah problem dinamis tadi, output yang akan kita cari misalnya ditanyakan di buku ini, misalnya ini ya. Berapa gaya pegas yang terjadi kan begitu. Nah, ini kan Y sama dengan konstanta kali Q kali X. Percepatan yang terjadi ya seper M kali ini. Kalau kita lihat bentuk persamaannya kan sama dengan yang di bentuk umum tadi, mengikuti pola bentuk umum tadi, yaitu ini Y gitu, Y1, Y2 gitu. Konstanta kali state variable. Konstanta kali state variable, konstanta kali state variable. Apapun yang akan kita cari dari sini, dari sistem ini, pasti nanti bentuk umumnya begitu. Nah, sekarang kita lihat persamaan berikutnya. Problem yang 2 degree of freedom. Saya kira Anda tidak kesulitan, pasti ini mudah saja. Ini persamaan gerak yang sebelumnya di bab 2 ya, 2 degree of freedom itu. Sekarang dituliskan ulang dalam bentuk diferensial order 1 maksimal. Berarti X1, X dot 1 sama dengan V1 ya. X dot 2 sama dengan V double dotnya saya ganti dengan M1 V1 dot K1 X1 K2 X2 min X1 tetap B kali V2 min V1. Kemudian ini dengan cara yang sama M2 V dot 2 K2 X2 min X1 B kali V2 min V1 sama dengan A. Ya. Maka state variable formnya belum selesai, ini masih persamaan yang kita tulis ulang dalam bentuk diferensial order 1 ya. Maka state variable formnya, nah ini dituliskan. Jadi kalau kita ada 2 persamaan begini, maka state variable formnya ya pasti ada 4 gitu ya. Jadi yang pertama adalah X dot 1 sama dengan V1, ini variabel kinematis sebetulnya kalau kita ngomong kecepatan, kita tuliskan X dot 1 menjadi V1, V dot 1 ini percepatan ya, V1 kita peroleh dari persamaan yang 1 ini. Ya, kita dapatkan seper M1 kali. Kemudian dari persamaan kedua, X dot 2 sama dengan V2, V dot 2 sama dengan, ini dari persamaan ya, outputnya juga sama, pasti merupakan fungsi tergantung apa yang akan kita cari gitu ya, atau tergantung apa yang ditanyakan di dalam soal. Ya, misalnya di sini FK2 berapa gaya yang bekas yang terjadi pada K2 ya? K2 kali X2 min 1. Kita lihat rumus umumnya ini
output apapun yang dicari dalam sistem dinamis pasti fungsi konstanta kali variabel dinamis atau variabel keadaan. Tidak terlalu susah gitu. Jadi Anda sudah bisa Pak nyoba. Nah, state untuk matriks gitu ya. Saya loncat ya karena ini bukan materi yang berat dan nanti saya kasih contoh latihan Anda coba. Ya. Bagaimana menuliskan state variable form dalam bentuk matriks? Ya, sederhana sebetulnya. Ini enggak usah ini kita lewati itu. Ini lapas transform ya, lapas transform bukan ini. Kalau lapas transform kekurangannya karena dia harus disubstitusikan, Anda harus mencari transfer fungsinya maksud. Maka persamaan satu harus disubstitusikan ke persamaan dua sehingga Anda punya satu persamaan besar. Kemudian Anda harus tentukan mana input, mana output, baru Anda dapatkan transfer fungsi. Lebih susah. Kalau ini enggak sudah. Output apapun yang Anda carikan fungsi input, tinggal Anda tahu persamaan output inputnya, Anda tuliskan, pasti dia nanti tinggal fungsi state variable formnya. Nah, bagaimana menulis dalam bentuk matriks gitu ya? Sisi kiri itu X ya, Q dot 1, Q dot 2 ini maksudnya bisa X dot 1, V dot 1 begitu kan ya, X dot 2, V dot 2 begitu tadi. Output bentuknya seperti ini, bentuk umumnya, maka secara matriks ini bisa saya tuliskan dalam bentuk begini. Q sama dengan dalam kurung ya, kalau banyak dia multi degree of freedom Q1, Q2, Q3, Q4. Tadi itu kan Q sama dengan X1, X2 ya, X1, V1, X2, V2 begitu tadi kan. Ya. Q dotnya pun sama, saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, X dot 1, V dot 1, X dot 2, V dot 2 dan seterusnya. Maka bentuk tadi itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Jadi konstanta-konstanta yang ada di belakang X1, V1, X2, V2 bisa saya tuliskan dalam bentuk matriks begini. Ya. Nah, ini dalam bentuk matriks. Input outputnya juga sama dalam bentuk matriks konstantanya ini C dan D, nanti fungsi variabel keadaan. Bentuk matriksnya juga akan mengikuti pola yang sama tentunya ya. Ini adalah itu variabel keadaan satu matriks konstanta, ini ada ini konstanta kali inputnya tadi FAT tadi. Ini output yang akan kita cari, tidak tahu apa F gaya pegas misalnya. Pasti adalah fungsi konstanta baru kali X1 atau V1 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat contoh cara membangun matriks ya untuk ini mudah sih sebetulnya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, state variable formnya yang satu degree of freedom lagi ditulis ulang tadi. Kemudian ini output input yang akan kita cari di dalam soal, FK adalah KX, ya ini tidak usah ini. AM ini adalah percepatan dari masa tadi berapa, yaitu persamaan ini, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks gitu ya. Q-nya adalah X1 V1, kan di sini kalau Anda lihat ya. Loh, kok V1 V1. Mestinya ini ya X sama V, nggak ada satu ya mestinya, X sama V. Ini salah. XV begitu. U-nya adalah ini inputnya. Y adalah ini ya. Maka bisa saya tuliskan atau langsung saja persamaan 35 dan 36 ini bisa saya tuliskan ulang menjadi begini kan sederhananya. Kalau saya perlihatkan keduanya biar kelihatan ini. Jadi kalau kita loncat begitu, maka persamaan 35 dan 36 ini bisa saya tulis ulang dalam bentuk matriks kan begitu aja ini. Nah, ini X.1, V.1. Kemudian saya kumpulkan X dan V ini sebagai variabel keadaan, ini XV. Ya, kemudian
Silakan kalau ada yang mau nyoba. Ada yang mau nyoba, silakan. Bentuk matriksnya aja langsung. State variable formnya atau bentuk matriksnya, state variable form dalam bentuk matriks. Silakan kalau ada yang mau nyoba. Halo? Ada yang mau nyoba? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada suaranya? Masih rada bingung ubah ke matriksnya, Prof. Cuman equation-nya udah dapet sih. Coba aja ditulis saja state variable equation-nya, nanti kita matrikskan bersama. Sebetulnya matriks formnya itu kan Anda udah belajar menuliskan persamaan dalam bentuk matriks kan ya. Jadi saya tidak terangkan agak detail gitu, berlama-lama di situ, karena tinggal merubah atau menuliskan ulang saja persamaannya dalam bentuk matriks. Gitu. Coba persamaannya aja ditulis, nanti kita matrikskan bersama. Kalau ada yang sudah, ya. Karena Anda udah dapat di matematika apa rekayasa dah. Sekarang kalau semester 1, 2 matriks gitu, perkalian matriks, penjumlahan, penulisan matriks. Coba kalau ada yang mau nyoba nuliskan state variable formnya langsung aja. Nanti kita ubah dalam bentuk matriks. Setelah itu kita lanjutkan ke blok diagram. Gitu. Silakan Dek, kalau ada yang mau nyoba. Ya sebentar Prof, lagi di foto. Prof, untuk share screen masih belum bisa. Oh ya, bentar. Bentar. Ini saya stop dulu. Baik, sudah bisa. Silakan bisa share screen atau pakai whiteboard coret-coret gitu. Jadi bisa kita ini kan. Sudah terlihat belum ya Prof? Sudah. Oh iya sudah. Ya, ini kan kemarin soalnya mirip sama yang di quiz. Jadi saya ngambil equation yang hasil dari kemarin, habis itu baru saya ubah ke state variable equation, cuman masih belum ke matematika. Dari persamaan kuis ya? Iya, sama Prof. Iya, itu kan tinggal menuliskan dalam bentuk matriks kan bisa. Sisi kiri berarti theta dot 1, omega dot 1, theta dot 2, omega dot 2 kan gitu ya. Ini nggak bisa dicoret-coret ini. Jadi dari state variable form itu ada yang bisa bantu menuliskan bentuk matriksnya kan nggak susah kan, cuman ini bisa dicoret-coret nggak bisa coret-coret soalnya.
Kita ambil satu contoh di buku aja. Coba stop share, saya share buku ini. Bentar. Kita lihat yang sudah ada persamaannya saja. Kita coba matriks formkan ya. Nah, misalnya kita cari yang inilah misalnya. Ya, misalnya ini state variable equation-nya sudah kita konversi menjadi dari persamaan dinamika, persamaan gerak, kita konversi menjadi state variable equation namanya ini ya, dalam bentuk state variable form. Bentuknya kan seperti ini, maka kita bisa tuliskan langsung. Kalau saya langsung ya, tidak key dot sama dengan apa begitu, tidak langsung. Jadi kita tuliskan dalam bentuk key dotnya kan ini kan Anda tuliskan aja theta dot apa itu, tak coret-coret kok jadi nggak kelihatan. Jadi bentuk matriksnya kan tinggal kita tulis. Theta dot di sisi kiri, omega dot, x dot, v dot kan begitu. Sama dengan sediakan kolom untuk matriks konstantanya. Kemudian di sisi sini pasti variabel keadaan yang sama dengan yang di kiri, tetapi dotnya dihilangkan gitu aja. Theta, omega, x, dan v. Plus, kalau mau dituliskan dalam bentuk matriks begini, kali input. Inputnya apa? FA dan MG. Ya. Ini dituliskan di sebelah sininya. Mestinya di sini ya, tidak cukup ya, saya tulis di sini. Ya, FA dan G. Anda tinggal tuliskan theta dot sama dengan omega, berarti 0 kali theta kan ya, 1 kali omega kan ini kan. Kemudian 0, 0. Karena tidak mengandung variabel X dan V. Kemudian dari persamaan yang kedua, minus K1 per J, minus K1 kali K2R kuadrat per J kali theta. Itu Anda tuliskan minus K1 plus K2 kali R kuadrat per J kali theta kan, betul di kolom pertama. Kolom kedua, minus B per J kali omega. Minus B per J kali omega, udah betul. Kolom ketiga adalah X, variabel X, K2 kali R per J kali X, K2 kali B per J kali X. Kemudian ada variabel V enggak di sini? Nggak ada variabel V, berarti 0 kali V. Kemudian kita lihat yang ini, X dot. Mohon maaf ya jelek ya, tapi mudah-mudahan dengan suara saya bisa dipahami. X dot kali V sama dengan V, berarti 1 kali V. V-nya di mana? V-nya di kolom berapa? Terakhir kan? Berarti 001 kali V. Ya kan? Tidak ada variabel theta, tidak ada variabel omega, tidak ada variabel X. Berarti ini 0, 0, 0 sama dengan V kan? Kali 1, berarti 1 kali V. Kemudian yang terakhir, ada K2 kali R per M. Tuliskan K2 kali R per M kali theta kan? Minus K2 per M kali X, ada variabel X kan, nah, sesuaikan begitu saja urutan kolom di sisi di matriks variabel matriks konstanta ini dengan baris kan baris sudah. Terus kemudian 00 ini inputnya FA dan MG ya, berarti ini 1 kali maaf 0 kali M. Begitu saja, ada nggak ini? Oh, nggak dituliskan. Sama dengan ini misalnya. Ya, matriksnya tinggal begini saja ini. Sebentar, internetnya rewel. Ya, tinggal kan hanya C dot, omega dot, Z dot, V dot kan. Sama dengan, nah Anda tuliskan dulu begini, ini Anda tuliskan C, Z, V. Maaf. Plus, ada input nggak? Ada input. Oke, tuliskan aja sesuai
hanya ada FAT, ya Anda tuliskan FAT. Jadi kalau ini ada 4, ya ini masih nanti ada melom. Kalau ini ada 4 baris. Ya 4 baris kan, ini masing-masing elemennya, elemen matriks ada, apakah itu 0, 1, atau konstanta. Itu didapatkan dari sini. Q sama dengan omega, berarti Q sama dengan 0, 1, kali sin, 1 kali omega, kan sama dengan omega ini. 0 kali Z, 0 kali. Berikutnya, ini lebih panjang. Yang Z dot misalnya, sama dengan V, ya sudah berarti 0, 0 kali 1 plus 1. 0, 0, 1. Tulisan saya kayak begitu kira-kira. Bisa dipahami ya, Dek ya? Matriks formnya ya. Belum jelas, Anda bisa lihat di buku ini kan tulisannya lebih rapi dibanding coretan saya. Bagaimana matriks formnya tadi, di bab 3 tadi ada. Jadi state variable form sudah betul, matriksnya bisa tinggal dituliskan saja. Ya. Bab 4. Nah, contoh yang matriks form lagi ya. Bab 3 mestinya. Nah, ini kan ya, ini Anda bisa lihat di sini sebetulnya sudah dikasih contoh cara nulis dalam bentuk matriks dari state variable form. Nah, ini misalnya ini state variable formnya, persamaan 35 ini state variable form ya, yang Anda dapatkan dari persamaan tadi, bentuk matriksnya ya menjadi ini kan. Nah, jadi Anda baca lagi di rumah. Ya. Ini kan ada x dot v dot. Jadi di sini x dot v dot kan gitu. Kemudian Anda sediakan saja ini, terus ini x v pasti. Kemudian sediakan lagi kotak kosong kali FA. Nanti tinggal ngisi. Nah, ngisinya itu Anda lihat dari persamaan ini. Ya, di sini kan x dot sama dengan v. Berarti x dot di sini matriksnya ada isi kosong, ini 1. Karena x dot sama dengan v saja kan, di sini kosong juga. Karena dia tidak mengandung unsur input. Kemudian V dot satunya minus K per M kali X. Berarti di kolom ke-1, baris ke-2, minus K per M kali X. Kan benar ya. Ya. Kemudian dia mengandung unsur minus B per M kali V. Oh, berarti di kolom kedua, baris kedua, minus B per M kali V. Plus inputnya bagaimana inputnya? Inputnya di sini yang ini 0 kali FAT, berarti ini 0 nanti matriksnya. Yang ini 1/M kali FAT, berarti tinggal dituliskan di matriksnya. Ini 0, ini 1/M, di sini FAT. Baik, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah, mudah-mudahan sudah cukup. Permisi Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk state variable formnya itu tadi untuk soal yang latihan P5.19. Tadi yang dikerjakan kan, temannya tadi? Ya, tadi kan hingga persamaannya hingga C3 Prof. Tapi kenapa di state variable formnya itu cuma sampai theta dot 2 dan omega dot 2 Prof, enggak sampai theta dot 3. Tuh, saya ngecek tadi benar salahnya karena saya nggak dijabarkan kan soalnya persamaan. Kalau Anda punya yang lain ya enggak apa-apa, jabarkan dulu mestinya dari persamaan tadi. Saya enggak lihat, saya enggak ngecek karena enggak ngerjakan sendiri saya. Jadi dari persamaan dari problem tadi mestinya kan dijabarkan persamaannya. Nah, coba kita lihat lagi. Anda punya jawaban yang berbeda kah? Saya tidak ngecek benar salahnya, saya hanya ngecek state variable form dan terus konversi ke bentuk matriksnya. Misalnya ini ya, kita balik ke sana. Ya, harus dikerjakan dari awal. Mana ada pekerjaannya enggak dari awal, saya ceknya kalau memang dikerjakan dari awal. Tadi saya fokus lihat
ininya matriks formnya ya, ngubah ke matriks formnya. Saya tidak cek benar tidaknya masih persamaan. belum, Ini kan tadi ya. Masih bingung. Ini kan? Iya. Dari sini Iya. kan ada, kita coba, saya secara global aja ya. Dari sini kan dapat satu persamaan sederhananya. Minus J1 omega dot 1 gitu ya. Ini bisa dipahami. Dari sini harus dikerjakan lah dari awal ini. Mestinya enggak perlu lah saya ngerjakan dari awal ini. Begini saja kan mestinya kan. B kali omega berapa itu? Omega 1. J1 kali omega dot 1 ya. Siapa telepon ini? Bentar deh. Halo Pak Dimas. Halo. Ya Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Saya harus detailkan. Siapa tadi yang tanya tadi? Atau yang tadi mau nge-share tadi loh, bisa di-share lagi ya. Anunya free body diagram dan persamaannya. Apalagi di sini ada K1 ya, ini ada K1 kali theta 1 minus theta 2. Ini jadi lama, akhirnya saya harus jabarkan persamaan lagi nih, padahal fokusnya kan ke itu. Ya kan begini ya, ada lagi yang kurang? Efek inersia, efek B, efek K, sudah. Berarti persamaannya kan K1. Dek, coba Dek lihat persamaan gerakmu tadi, Dek, tak koreksi aja itu, Dek. Lebih gampang, Dek. Yang saya punya tadi ya, Pak. Atau yang bertanya tadi siapa namanya? Coba mana persamaanmu? Coba saya lihat. Dari sini kan saya dapat persamaan gerak. Ini, kok tak hapus. Ya, saya dapat persamaan J1 omega dot 1 plus B omega 1 plus K1 kali theta 1 minus theta 2 kan begitu. Sama dengan TA. Kemudian persamaan ini kan ya, persamaan ini ada unsur gaya kontaknya. Sudah. Kemudian persamaan yang ini kan, tadi pertanyaannya apa? Kenapa kok persamaannya 2 atau 3 gitu tadi? Iya, jadi itu Prof. Maksud saya state variable formnya itu menyesuaikan jumlah persamaannya ya. Jadi kemungkinan state variable formnya juga ada 6 equation juga nggak apa-apa Prof. Betul. Iya betul. Jadi kalau jumlah begini, kalau jumlah degree of freedom-nya 3, berarti kan 3 persamaan gerak ya. Maka state variable equation-nya ya 6, 2 kali 3. Karena ketambahan itu tadi apa? Yang variabel kinematisnya saja tadi, theta dot sama dengan omega itu kan tetap harus kita tuliskan. Jadi kalau kita punya persamaan pertama ini, kemudian persamaan keduanya ya, ini kan dari persamaan ini ya, bisa saja kita jabarkan juga tapi jadi lama. Kita punya persamaan gerak ini, kemudian ada persamaan gerak ini kan, 3 kan ini kan.
1 persamaan, 2 persamaan, persamaan ketiga. Maka state variable formnya nanti ada 6 yang dari persamaan pertama ini. Berarti kita tuliskan dulu bahwa theta dot 1 sama dengan omega. Maaf. Omega dot 1 sama dengan dari persamaan ini kan, seperti J kali gitu ya. Kemudian dari persamaan ini kita punya state variable lagi. Silo sekali ya. Bentar. Dari persamaan ini kita punya state variable lagi. Kan ini variabel dinamisnya theta 2. Berarti theta dot 2 sama dengan omega 2. Maaf. Maka omega dot 2 sama dengan saya dapatkan dari persamaan gerak yang ini. Gitu ya. Kemudian yang di sini theta dot 3 sama dengan omega 3. Omega dot 3 sama dengan dari persamaan gerak. Kan 6 berarti ya. Masing-masing persamaan gerak 2 state variable form. Tetap saja ini Anda substitusikan ke persamaan yang kedua yang ini. Persamaan yang ini loh. Karena F kontaknya kan sama. F kontak pada J2 dan F kontak pada J3 kan sama. Sehingga nanti F kontak bersama. Tadi lihat persamaannya Masnya tadi itu pun ya langsung jawabannya saya juga enggak bisa ngoreksi ya benar tidaknya. Begitu. Jadi state variable sehingga kalau ada 3 persamaan ya Anda punya 6 state variable equation. Kalau 2 ya 4, kalau dan seterusnya 2 kali gitu ya. Jadi state variable equation-nya menjadi 2 kali dari persamaan yang ada. Nah, saya enggak tahu tadi jawabannya tadi sudah lupa, saya sudah ditutup ya. Kita lihat lagi, mungkin saya terburu-buru menyerangkannya. Silakan kalau ada yang 2 degree of freedom misalnya, kita cari yang 2 degree of freedom. Ini kalau 1 degree of ini 1 degree. Ini tadilah yang ini kan yang ada gaya kontaknya ini ya. Ini kan tadi ada gaya kontaknya. Ya, ada gaya kontaknya. Kita punya 2 persamaan kan, dari sini dan dari sini. Persamaannya ini kan persamaan geraknya kan. Nah, bisa saja persamaan yang kedua ini Anda substitusikan ke sini. Ya, dari sini kan Anda punya F kontak sama dengan, karena ini tidak mengandung unsur inersia sama sekali, tidak ada X double dot, tidak ada ini ya. Jadi F kontak sama dengan TA per R1. Anda substitusikan ke sini kan. Ya, sehingga menjadi persamaan ini. Nah, satu persamaan kan akhirnya 1 degree of freedom kan, yang ada pasang giginya tadi. Karena kebetulan roda giginya juga ini inersianya di ini kan ya. Inersianya di nol kan, diasumsikan 0 kecil. Maka bisa disubstitusikan menjadi 1 degree of freedom, 1 persamaan gerak. Dari 1 persamaan gerak ini state variable equation-nya kan 2. Nah, 2 kan ini. Ya, theta dot sama dengan omega, selalu dituliskan dulu variabel kinematis inilah. Jadi theta dot sama dengan omega. Ini kadang ada yang tidak menuliskan, tidak langsung jujuk ke persamaan. Tetapi supaya tertib dituliskan saja. Jadi satu persamaan gerak itu menjadi 2 persamaan, termasuk yang ini. State variable dari apa? Theta dot sama dengan omega. Ini hanya hubungan kinematis saja, ya. Theta dot sama dengan omega kan gitu saja. Ya memang theta dot sama dengan omega kan, ini hanya penulisan saja. Omega dot didapat dari sini, omega dot sama dengan ini NA minus semuanya dibagi J kan begitu.
Ya, kalau bentuk matriksnya kan cuman ini sama dengan tadi matriks kali. Ya. Ini sudah kita pelajari semua, masuk tak terangkan lagi, enggak usah ya. Jadi enggak malah. Nah, yang tadi itu saya enggak ngecek benar salahnya kerjaan teman Anda tadi, kan langsung jadi 2 persamaan ya, Dek, punyamu tadi, Dek. Iya, betul, Pak. Yang persamaan J2 sama J3-nya dijadiin 1. Iya, ya enggak apa-apa. Nanti kalau jadi 2 persamaan ya state variable formnya jadi 4 berarti mbaknya. State variable formnya jadi 4. Tetapi kalau tidak disubstitusikan, yang mana tadi soalnya? Ini, kalau ini tetap berdiri sebagai sebuah persamaan, maka state variable formnya ada 6. Karena ada 3 persamaan gerak kan? Ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dari sini saya tuliskan persamaannya, saya langsung ya, tidak usah gambar free body force diagramnya. J1 kali omega dot 1 kan gitu persamaannya. Kemudian ditambah B kali omega 1 dari persamaan ini. Ditambah kan gitu K1 kali theta 1 minus theta 2. Ya. Itu akan sama dengan TA kan begitu. Maka state variable formnya untuk persamaan yang pertama ini apa? Ya berarti theta dot 1 sama dengan omega 1. Omega dot 1 sama dengan 1/J1 kali ini kan theta A minus ini kan begitu. Kemudian dari persamaan yang kedua, saya tuliskan di sini persamaan yang kedua, J2, kira-kira ya ini ya persamaannya omega dot 2. Ya. Kemudian minus K1 kan ini pasti dihubungkan oleh K1. K1 kali theta 1 minus theta 2. Kemudian plus F kontak ya di sini kali R2 kan begitu ya. Kemudian ada lagi J2. Oke, sudah sama dengan 0. Kan gini persamaan yang keduanya. Ini persamaan yang pertama nih. Persamaan yang kedua ini. State variable form dari persamaan ini berarti theta dot 2 sama dengan omega 2. Selalu begitu. Omega dot 2 saya dapatkan dari persamaan ini. Sama dengan 1/J2 kali, ya berarti ini sama ini saya pindahkan ke kanan dibagi J2 kan begitu. Kemudian ini kalau mau saya jabarkan lagi persamaannya kan gitu. Bisa saja F kontak kali R3 tambah J3 minus ini ya, kali omega dot 3 tambah K2 kali theta 3 sama dengan 0. State variable formnya ya Anda tuliskan omega dot 3 theta dot 3 sama dengan omega 3 selalu begini. Ini variabel kecepatan yang di sini. Kemudian variabel percepatannya omega dot 3 sama dengan 1/J kali dari persamaan. Sudah seperti itu. Boleh sama betulnya ya. Jadi ini sebetulnya ini kan 3 degree of freedom ya. 2 degree of freedom, mohon maaf. Karena J3 ini dengan ini itu terhubung oleh gaya kontak ya. Yang sama begitu. Dan kecepatan theta 2 dan theta 3 atau omega 2 dan omega 3 itu adalah rasio roda gigi atau rasio jumlah gigi atau rasio jari-jari antara gigi 2 dan gigi 3. Sehingga ini harusnya disubstitusikan kalau mau ini. Jadi 2 persamaan seperti teman Anda tadi. Sehingga state variable formnya kalau disubstitusikan dan jadi 2 persamaan gerak ya hanya yang ini tadi ya. Tetapi kalau mbaknya pingin lupa saya tadi namanya ya,
ingin menuliskan dalam 3 persamaan ya boleh saja. Berarti seperti yang saya kerjakan ini 3. Gitu kira-kira. Bisa ditangkap ya. Halo, saya ngomong sama siapa ya? Tadi yang tanya tadi kok terus menghilang. Prof. Oh ya. Mohon maaf, Prof. Koneksi saya putus-putus. Oh ya. Ini seperti ngomong sendiri nih kalau ngajar online ini terus gak ada yang nyauri, gak ada yang jawab gitu kan, jadi gak menarik sama sekali sebetulnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin kalau tadi yang ditanyakan itu ya, kenapa kok 2 persamaan atau 2. Jadi kalau kita ingin melihat secara sederhana, ketika Anda melihat sebuah problem ya, Anda sudah bisa mendefinisikan degree of freedom-nya berapa ini gitu kalau saya. Oh ini 1, jadi 1 persamaan, 2 persamaan, ini bisa saja 3, tapi karena dia terhubung dengan roda gigi, sepasang roda gigi itu kecepatannya bisa kita hubungkan secara kinematis. Kita tahu hubungannya secara kinematis. Pokoknya kalau sepasang gigi atau lever up itu 1 degree of freedom. Ini dan kecepatannya. Atau rasio harus saya substitusikan gitu. Boleh berpikir begitu. Ya, jadi theta 3 pasti theta 2 atau sebaliknya rasio jari-jari atau rasio jumlah gigi. Sehingga ini bisa saya jadikan 2 degree of freedom ini 2 persamaan saja. Nanti state variabelnya berarti saya punya 4 state variable equation. Dari 1 persamaan saya dapat 2 state variable, dari 1 persamaan saya dapat 2 state variable equation. Kira-kira begitu. Nah ini misalnya Anda bisa melihat ini. Ini kan sepasang roda gigi. Ini harus jadi 1 persamaan ini. F kontak dari persamaan ini, ya F kontak sama dengan saya bisa saya tuliskan ke persamaan ini. Berarti saya punya 1 persamaan di sini. Ya memang jabarkannya satu-satu ya, FPD-nya ini Anda jabarkan, FPD-nya Anda jabarkan. Tetapi ini bisa Anda substitusikan ke sini atau sebaliknya. Jadi ini Anda punya 1 degree of freedom sama. Kemudian ini saya tidak tahu rigid apa enggak ya, tergantung soalnya. Kalau ini ada kopling, di J-nya diketahui, berarti ini degree of freedom sendiri. Ada inersianya. Ini punya J, ini degree of freedom sendiri. Berarti ada 3 degree of freedom. Maka saya harus bikin 3 persamaan gerak fungsi theta 1, theta dot 1, theta double dotnya, gitu ya. Fungsi tetanya ini, fungsi tetanya ini. Karena theta 2 bisa saya masukkan ke theta 1. Kan dia hanya theta 2 sama dengan N kali theta 1. Berarti saya punya 3 persamaan, punya 6 state variable form equation, tinggal Anda rubah ke bentuk matriks. Begitu cara berpikir sederhananya ya, supaya tidak terjebak. Ini 1 degree of freedom, ini sendiri. Kalau dia, maka ini jadi degree of freedom sendiri. 2, 3. Maka saya punya 3 persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan gerak yang ketiga. Dari sini saya split jadi 2 state variable form kan? 2. Nah, ini pasti nanti state variable formnya x.1 sama dengan v1, v.1 sama dengan dari persamaan gerak. Ini variabelnya adalah theta. Oh, berarti ini pasti nanti theta dot sama dengan omega. Omega dot sama dengan pasti seper J kali, ini pasti seper M 1 kali, ini sama, X dot 2 pasti sama dengan V2, maaf, V dot 2 saya dapatkan dari persamaan gerak sistem seper M2 pasti akan begini kali
Ya, sehingga Anda sudah punya bayangan, Anda lihat soal itu sudah langsung cepat, sudah. Oh, ini 3 degree of freedom. Oh, nanti saya punya 3 persamaan gerak, fungsi variabel dinamis pertama, fungsi variabel dinamis kedua, fungsi variabel dinamis ketiga. Berarti state variable formnya pasti nanti x.1 V1 dan V.1 ini variabel dinamis pertama kan? Ini juga yang kedua, ini yang ketiga. Matriksnya tinggal Anda ubah bentuk matriks, gampang. Baik, kita lanjutkan ke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, lebih mudah dari penjelasan seperti ini. Ya, kalau menjabarkan persamaan geraknya ini kan sudah materi yang lama ya, saya tidak perlu terangkan lagi nanti. Bagaimana mendapatkan persamaan geraknya itu kan materi lama. Nah, sekarang kita bikin blok diagram dari state variable form. Ada pertanyaan di state variable formnya? Ini kita kembali ke bab 4 ya. Ada pertanyaan dengan state? Belum, Prof. Dari saya belum, Pak. Belum, Pak. Membuat dia lebih rapi begitulah. Dan nanti ketika Anda bikin blok diagram, kalau dalam bentuk matriks menjadi lebih sederhana, karena pasti fungsi matriks saja. Ya, Q dot sama dengan matriks A kali Q plus matriks B kali U, gitu kan. Nanti blok diagramnya sederhana, seperti 1 degree of freedom, walaupun dia di dalamnya multi degree ya. Misalnya Q dotnya adalah X.1, V.1, dan nah, membuat blok diagram, silakan kalau ada pertanyaan Dek dari state variable tadi, sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada, ya saya lanjutkan ya. Ini ya, contoh-contoh state variable formnya kan dari 2 persamaan, jadi sekarang blok diagram ya. Nanti ada tugas lah, ini saya setengah 10 pas selesai, mudah-mudahan blok diagramnya tidak terlalu susah. Dari blok diagram ini, ya, sebetulnya blok diagram ini atau diagram blok ini itu adalah representasi dari state variable yang sudah kita tulis tadi. Jadi state variable itu kita tuliskan dalam bentuk blok diagram gitu loh. Kan prosesnya persamaan gerak, dikonversi ke state variable form tadi, persamaan tadi, kemudian dirubah ke blok diagram. Karena kan state variable itu kan hanya perkalian, penjumlahan, pembagian gitu kan, hanya ada diferensial order 1. Maka sudah bisa kita sederhanakan ke dalam blok diagram. Nah, blok diagram itu ada pada komponen-komponennya ya. Yang pertama adalah komponen-komponen blok diagram ya, yang kita gunakan untuk membangun satu rangkaian blok diagram itu. Yang pertama adalah gen, pengali ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini itu F sama dengan K kali X. Ya, artinya ya, arti blok diagram itu ini perkalian. Ada juga yang menuliskan begini. F sama dengan K kali X. Di Simulink begitu, dalam bentuk segitiga gen itu. Kemudian summer. Blok diagram yang simbolnya seperti ini, itu artinya summer, penjumlah. Kalau Anda tuliskan plus ya berarti jadi plus, plus jadi plus, minus jadi minus. Berarti ini Y akan sama dengan X1 plus X2 minus X3. Di Simulink dituliskan begini. Ya ini karena kita belajar logika blok diagram dulu ya. Nanti kalau bentuknya berubah, simbolnya berubah kan gampang, itu masalah sederhana. Begini. Kalau di Simulink begini. 1, X2, X3, plus, plus, minus. Sudah plus, plus, minus, maaf. Summer. Yang tadi gen. Kemudian ada satu lagi integrator yang dipakai. Nanti hanya 4 blok diagram saja. 4 blok saja. 4 simbol yang mewakili operasi matematis ya, perkalian, penjumlahan, pembagian. Kalau gen tadi, perkalian ini,
ini kan pembagian kan bisa kita gunakan ini juga ya. Kalau F sama dengan X per K, maaf, kan saya bisa tuliskan gen ini X ini seper K, kan sama aja. Perkalian kan sama dengan pembagian, perbagian kan sama dengan perkalian, tapi seper ya, tadi gitu. Bahasanya agak susah. Jadi F sama dengan X dibagi K itu kan bisa saya tuliskan dengan perkalian seperti ini, gen ini, tapi saya kalikan seper K kan gitu. Jadi X kali K itu, X per K itu, X bagi K itu kan sama dengan X kali seper K. Jadi gen ini bisa dipakai untuk perkalian dan pembagian. Sama seperti summer untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian blok diagramnya integrator, kalau saya punya seperti ini, U, kemudian ini blok diagramnya integral dt, Y, ini berarti Y sama dengan integral dari U dt. So, kalau ini Y dot ya Y sama dengan integral Y dot dt ini ya. Jadi kalau di sini inputnya Y dot masuk ke sini ya jadi Y karena diintegrasikan. Atau kalau seperti ini integrator berarti Y sama dengan integral U dt. Nanti kita pakai. Kemudian yang keempat terakhir hanya konstanta. Konstanta ya, kalau ada konstanta tiba-tiba muncul inputnya berapa ya kita bloknya konstanta, maka Y sama dengan C. Jadi yang keluar dari sini adalah C, ini konstan blok. Ya, berarti Y sama dengan C. Sudah itu aja yang kita gabungkan, kita utak-atik, kita rangkai, kita susun untuk membangun persamaan state variable form tadi. Nah, bagaimana menggabungkan blok-blok diagram tadi ya, cuma ada 4 kan, konstanta, penjumlahan, pembagian jadi satu blok, perkalian pembagian satu blok, dan integrator tadi untuk bisa mengekspresikan state variable form. Nah, ini urutannya begini. Kalau saya punya state variable form, persamaan tadi, 1 degree of freedom dulu ya. Ini contoh perangkaian blok diagram saja. Ini contoh saja, tidak menerangkan satu contoh soal ya. Jadi kalau saya punya persamaan, mana tadi persamaannya? Nanti aja ini ya. Ini adalah contoh rangkaian blok diagram. Bisa saja rangkaian blok diagram itu seperti ini. X sama dengan X dot, kemudian ya ini X, ini X dot masuk ke integrator jadi X, saya kalikan A, begitu dijumlahkan atau dikurangkan ke FA input ini, berarti ini kalau kita membaca blok diagram ini, saya bisa menuliskan begini, X dot, begitu ya, X dot ini, sama dengan FA, kan begitu, FA, dikurangi A kali X, begitu kan. Ya, saya baca blok diagram itu begini. Jadi dari persamaan ini, saya bisa gambar blok diagramnya seperti C. X dot sama dengan FAT input konstanta dikurangi A kali X. Ya, ini saya gunakan integrator untuk mendapatkan X dari X dot. Nah, cara yang mudah untuk menggambar blok diagram itu biasanya dimulai dari integrator dulu. Ini kenapa dicontohkan begini? Integrator dulu, X dot ada berapa integrator yang dibutuhkan dalam sistem tadi. Selalu begitu. X dot sama dengan X, baru kemudian X dot itu sama dengan apa? Misalnya sama dengan FA minus AX, ya tuliskan FA dikurangi AX, begitu. Nah, ini gambarkan, dijabarkan lagi menjadi A kali X. Ini urutan atau cara menggambar blok diagram dari sebuah persamaan. Nah, misalnya ini contoh persamaan gerak yang bawah. Saya punya persamaan ini, mestinya ini sudah dituliskan dalam bentuk V dot ini kok dituliskan X dot V dan KX. Ya, persamaan geraknya saya tuliskan dalam differential order 1. Maka state variable formnya, ini juga dijujuk ini di buku ini ya, V dot adalah X dot sama dengan V dot sama dengan seper M, kan begitu. Ini ya. Saya tidak tuliskan ulang ya. V dotnya sama dengan seper M kali FA minus BX dot plus minus KX. Gitu ya, ini langsung ya. Ini tidak saya tuliskan sini. Ini.
V dotnya. X dot sama dengan V, V dot sama dengan. Bagaimana saya membangun blok diagramnya? Saya gambar ini dulu, lihat ini. Integrator dulu, karena dia mengandung unsur V dot. Ini mestinya V ya, tulis V aja. Maka ini saya tuliskan dulu integratornya. Ini mungkin untuk menunjukkan integrasi ya. Dituliskan X double dot, diintegrasikan jadi X dot, diintegrasikan jadi X. Anda boleh juga menuliskan V dot, V, X. Jadi selalu memulai menggambar blok diagram itu dari sini. Baru kemudian Anda lihat di persamaan ini. Kan blok diagram itu merepresentasikan persamaan kan. Ini ada FA input. Ya, minus nanti FA Anda masukkan dulu input. FA. Plus kan? Plus. Dikalikan 1/M. Anda tuliskan 1/M. Ini V dot. Tadi ya, V ini. Ini mestinya X, ini salah banyak salahnya di buku. V dot, V, ini X. Kemudian 1/M kali FA. Ini FA masuk sini, kali 1/M, mantul kan V dot. Kemudian ditambah atau dikurangi B/M kali X dot atau V. Berarti ini saya kalikan B, ya saya bikin blok diagram B, tapi minus, ini minus, saya ambilkan dari sini V. Berarti V kali B minus ya, bagi M, udah betul. Kemudian ada K kali X ini, K per M kali X. Nah, udah ambilkan X dari sini, dikalikan K, positif, negatif, berarti negatif, ini dikalikan M semua. Jadi ini sesuai dengan persamaan ini, 1/M, FA per M, B per M, B kali X dot atau B kali V per M dibagi M juga kan, K kali X masuk ke sini minus dibagi M, berarti ini sudah mewakili persamaan ini. V dot sama dengan FA per M, V kali B minus V kali B per M minus X kali K per M. Ya. Jadi ini penting urut-urutan ini, nanti kalau enggak bingung. Anda gambar dulu yang ini, satu persamaan itu pasti diwakili oleh satu. Kalau dia mengandung variabel percepatan, kecepatan, dan displacement loh ya. Nah, baru Anda lanjutkan ke yang lain-lain, yang dari persamaan. Kemudian kalau dia 2 degree of freedom, ya sama. Ini contoh yang 2 degree of freedom. Yang ini pakai ini pakai transfer function ini mestinya. Ini kalau disubstitusikan ya. Disubstitusikan sehingga Anda akan dapat persamaan diferensial order tinggi ya, tapi ini mestinya nggak pas untuk di sini. Kalau saya enggak disubstitusikan itu enggak usah Anda ini. Kita lanjut ke yang 2 degree of freedom. Nah, kita punya persamaan state variabelnya ini sudah nggak konsisten, dia dituliskan X double dot. Mestinya ini V dot 1, V dot 2, ini X dot 1 sama dengan V1. Ini di atasnya ya, saya tulis di bawahnya X dot 2 sama dengan V2. Kita fokus ke persamaan yang dibangun dari persamaan dinamikanya, ya, yang mengandung unsur yang didapatkan dari persamaan dinamikanya. Ini kan didapatkan dari persamaan yang mengandung unsur MX double dot kan, MV dot dan seterusnya. Berarti ini ada 2 persamaan gerak gitu ya. Dari 2 persamaan gerak ini nanti pasti saya akan bangun 2 blok diagram dari state variable form yang mengandung yang saya dapatkan dari persamaan gerak ya, bukan yang ini. Kalau ini kan state variable form, state variable expression tapi pelengkap gitu ya, auxiliary lah. Utamanya adalah ini. Berarti saya akan punya 2 rangkaian blok diagram karena 2 persamaan gerak dan 2 state variable form yang saya dapatkan dari persamaan gerak ya, yang ini diabaikan. Maka saya bangun serangkaian ini, 2 rangkaian ini dulu. Nah, ini dulu, saya bikin dulu. Pasti kan ada itu kan ya. Sehingga ini saya bikin dulu. Nah, ini V.1, ini saya bikin dulu. Kemudian jadi V1, saya integrasikan, saya masukkan blok integral, saya integrasikan jadi X1. Anda bikin juga yang di bawah, V.2, saya integrasikan jadi V2, saya integrasikan jadi X2. Ini dulu. 2 ini dibikin, jaraknya agak jauh biasanya gitu.
Baru kemudian Anda lihat persamaan pertama dan kedua ini, persamaan ini dan persamaan ini dulu Anda selesaikan. Minus B per M1 kali X dot 1. Minus B per M1, nah ini. Ini kan diambilkan dari X dot 1 atau V1 kali B minus. Demikian seterusnya. K1 plus K2 kali X1, Anda ambilkan dari X1, masukkan ke sini, dikalikan konstanta. K1, K2 minus. Ya. Kemudian apa lagi? Dia mengandung unsur X.2 atau V2 dan X2. Ya, B kali V2, Anda ambilkan dari sini V2. Kali B, masuk. Positif. Kemudian ada unsur K2 kali X2. Anda mencari X2 dikalikan K2. Berarti X2 Anda ambilkan kali K2. Ya. Baru Anda selesaikan persamaan yang kedua ini. Ini mengandung unsur input. Input positif dibagi M2. Ini selalu di sini biasanya pasti ada seper M1 atau seper M2. Karena semuanya kan pasti dibagi M1 atau M2 kan ya. Ini semua persamaan pasti begini. Sehingga bentuknya itu hampir sama blok diagramnya. Jadi kalau ini integratornya di sini pasti ada seper M1, seper M2 tergantung persamaan yang mana yang ada. Kalau ini dari M1 ya seper M1, kalau dari J ya seper J1. Baru Anda lanjutkan selesaikan gitu ya. Saya kira ini lebih banyak latihan saja, menurut saya lebih baik. Nah ini contoh yang lainnya. Sama. Dari state variable form ini, saya gambarkan dulu ini kan. Nah, ini mulai dirapikan V1 sama dengan X.1. V.1. Kalau dia 2 ya ini Anda bikin dulu 2 ini. Ya, urutannya begitu ini. Ini dulu Anda bikin. Setelah itu baru lihat persamaan geraknya. Ini juga Anda tambahkan kalau dia seper M1, seper M2 karena semua pasti dikalikan seper M1, seper M2. Berarti ada gain seper M1, ada gain seper M2. Baru kemudian Anda lihat yang lainnya. Ada input FA positif dibagi M1. Oke, baru Anda ikuti logikanya. Baik, saya kira cukup ya latihan aja. Nanti saya minggu depan saya ceritakan dulu tentang MATLAB Simulink ini sama melanjutkan materi non-linear system atau electromechanical system. Sekarang latihan membuat state variable dan block diagram saja. Mestinya itu sampai kuis 1 mestinya sampai itu kemarin. Cuman baik ini untuk tugas saja, kuliahnya saya itu ya, saya kasih tugas. Nah ini tadi di sini. Tugasnya berarti sampai bikin blok diagramnya. Saya kasih yang rotasional dan translasional. Soal yang berbeda dengan yang tadi tentunya. Ya. Ini aja. Saya kasih soal yang lain bentar. Agak-agak menantang begitulah. Udah ini aja. Tugasnya ini jabarkan persamaannya ya. Soalnya dari saya saja ya, tapi saya mengambil gambarnya saja. Jabarkan persamaan geraknya ya. Anda tulis di tulisan Anda, saya hanya sampaikan aja. Persamaan kedua state variable dalam bentuk matriks ya, biar Anda sekalian latihan. Mestinya sebelum bikin bentuk matriks kan Anda harus bikin state variable form yang bentuk persamaan tadi. Kemudian blok diagram. Anda gambarkan. Saya ingin lihat Anda sudah paham atau belum. Ya ini ya, Anda catat. Nomor 2 soalnya sama, pertanyaannya persamaannya jabarkan state variable formnya dalam bentuk matriks dan blok diagram juga. Soal nomor 2-nya saya ambilkan yang translasional aja.
Ini aja. 3 DOF ya, ada 3 persamaan gerak, 6 state variable form, kemudian blok diagramnya juga ada 3 rangkaian blok diagram gitu sederhananya. Anda sudah bisa melihat lah, sudah bisa membayangkan, oh ya blok diagramnya kan ini satu rangkaian blok diagram yang ada integratornya tadi, v dot v kemudian x, ini serangkaian blok diagram, ini serangkaian yang ketiga. Tadi juga sama yang tadi, itu cara mengerjakannya. Baik, saya kira itu saja hari ini, Dek. Ya, Anda catat ini ya, figure problem 2.6 sama tadi, mudah-mudahan sudah dicatat. Kalau enggak, lupa saya bilang nanti hilang, ini kan otomatis clear ya.